perhatikan di sini ada gambar KHD dan ini adalah kutipan dari pendapat KHD di bukunya Dasar-Dasar Pendidikan tahun 1936. Isinya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di slide. Yang akan kita bahas hari ini adalah koneksi antar materi. Yang pertama, kita akan ngobrolin tentang modul 1.1 secara umum yang berkaitan dengan alinea ini. Ada kata anak-anak. Kita tahu dong, modul 1.1 adalah modul yang bercerita tentang keberpihakan pada anak, tentang refleksi kritis, pendidikan filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua adalah kata manusia. Kata manusia di sini adalah yang dibahas di modul 1.2. Modul 1.2 itu adalah modul yang bicara tentang peran dan nilai guru penggerak. Ingat ya? Nah, bisa aja nih kita bikin, ada 5 nih nilai guru penggerak, ada 5 nih peran guru penggerak. Ayo dihafal nih para CGP, dihafal nanti kita ujikan. Tapi kita tidak menempuh jalan itu. Yang kita tempuh adalah kita ingin menyampaikan ke Bapak Ibu bagaimana manusia menginternalisasi nilai. Oh, ada nilai kejujuran nih. Oke, saya setuju sama nilai itu. Dan gimana saya internalisasi? Saya jadikan nilai itu adalah bagian dari diri saya. Itu nama internalisasi nilai. Dan Bapak Ibu belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu belajar tentang cara kerja otak. Bagaimana otak itu bisa thinking fast atau thinking slow. Itu sudah Bapak Ibu lakukan ya di modul 1.2. Dan itu ada di sini sebagai kata manusia. Lalu yang berikutnya adalah modul 1.3. Kata yang di sini disimbolkan oleh kata mencapai. Kenapa? Karena modul 1.3 adalah modul tentang visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak itu bukan hanya sekedar tulisan bagus di setiap gerbang sekolah tentang visi sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu ingat di modul 1.3, kata mencapai itu ngobrolin bagaimana visi yang menggerakkan hati, visi yang ada makna, visi yang seperti Bernard di video itu yang melihat, yang meletakkan gambar puncak gunung es di rumahnya, dan setiap kali dia mungkin bingung gitu ya, kecapean berlatih dan mengambil barang-barang yang ada di lemari, alat-alat untuk mendaki itu, dia akan lihat visinya itu. Jadi ada gunakan kata mencapai. Orang guru penggerak juga belajar tentang visi guru penggerak agar tentunya juga bisa mendampingi murid nantinya untuk mencapai visi mereka. Yang berikutnya adalah modul 1.4. Kata yang digunakan di sini adalah kata mereka dapat. Karena kita tahu dong modul 1.4 adalah modul tentang budaya positif. Ya, di situ ada bagaimana sih mereka dapat nih, bagaimana sih murid-murid itu dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Di situ kita perkenalkan segitiga restitusi, kita perkenalkan tentang konsekuensi menggantikan hukuman, apresiasi menggantikan reward. Kita ngobrolin tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas yang dilandasi oleh keyakinan kelas. Dan hari ini nih di modul 33 akan banyak sekali nih koneksi antar materi yang akan kita bahas Bapak Ibu. Itulah mengapa slide ini penting. Yang selanjutnya adalah modul 2.1. Kata yang di sini adalah kata kodrat. Modul 2.1 kalau Bapak Ibu pasti ingat nih adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Banyak yang salah berpikir nih, bukan salah ya, miskonsepsi berpikir kalau diferensiasi itu artinya adalah mengajar dengan sesuai gaya belajar murid. Padahal saya baru-baru ini nulis nih, bikin konten di Instagram saya, dan tanpa dugaan itu ada banyak sekali yang nge-like dan komen gitu ya, yang mengatakan bahwa saya kok setuju ya, sepertinya ini saya diferensiasi. Yang saya bikin begini Bapak Ibu, mengajar sesuai gaya belajar, saya bikin tanda panas, tanda silang, mengajar dengan seluruh strategi, saya bikin tanda centang. Karena ternyata diferensiasi itu bukan mengotak-ngotakkan. Ada 40 orang murid, berarti ada 40 cara. Atau 40 itu dibagi-bagi dalam kelompok, lalu misalnya ada 4 kelompok. Ada 4 gaya belajar misalnya, berarti ada 4 cara. Padahal, saya tulis di Instagram, seorang anak yang dianggap gaya belajar kinestetik, yang butuh gerak,
ketika dia ingin belajar naik sepeda, dia kan nggak bisa langsung naik sepeda. Dia harus mendengarkan dulu penjelasan. Padahal dia nggak auditori. Dia harus melihat gambar, dia harus melihat bukti atau melihat contoh. Seorang anak yang pendiam sekalipun, pasti ada momen-momen di mana dia bisa bicara dengan lantang atau bernyanyi lagu kesayangannya dengan lantang. Anak-anak yang banyak bicara, pasti ada momen di mana dia butuh tenang. Khususnya nih misalnya anak-anak yang sangat suka praktek, sangat suka games, mereka juga perlu dilatih keahlian untuk apa? Untuk mengerjakan laporan, untuk duduk tenang, menganalisa. Tidak bisa kita menganalisa sambil breakdance. Bisa adalah juga keahlian yang harus dimiliki oleh anak-anak. Bagaimanapun gaya belajarnya. Jadi kita, silahkan nanti bisa lihat sendiri di Instagram saya @rizamikesari. Nanti di akhir sesi juga akan saya berikan link Instagramnya. Jadi kalau kita bicara tentang kodrat diferensiasi, kita bicara tentang memahami, bukan mengkotak-kotakkan. Kita lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya Bapak Ibu, nanti kita akan ngobrolin soal raise hand-nya nanti di akhir. Lalu modul 2.2 tentang keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu pasti ingat, modul 2.2 ini adalah tentang kecerdasan sosial emosional. Bahwa guru itu perlu memiliki kecerdasan sosial emosional. Ada pertanyaan ya dari angkatan 1 itu. Kenapa sih Bu Ega program guru penggerak itu dibuat lintas jenjang? Guru SD dicampur dengan guru SMA. Lalu kemudian kenapa lintas mata pelajaran? Guru matematika barengan sama guru agama. Kenapa tidak seperti Kementerian dahulu yang per mapel? Pertama, itu sudah pernah kita lakukan ya di kementerian, artinya tentu sudah ada pasti dampak, tidak mungkin tidak ada dampak sama sekali. Namun kita sekarang ingin memperkuat bahwa ini bukan tentang mata pelajaran, ini bukan tentang bagaimana guru mengajar. Saya juga ada menulis itu di Instagram saya karena pertanyaan itu cukup banyak. Mungkin kalau saya jawab seperti ini ya, selesai sesi ya sudah. Tapi kalau saya buat sebagai konten, bisa menyentuh lebih banyak guru, dan guru-guru yang bertanya akan bisa kembali lagi ke Instagram saya untuk ngebaca ulang gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang saya bikin gimana nih? Jadi saya tulis begini, murid paham pelajaran karena cara mengajar guru yang bagus, saya buat tanda silang. Murid bisa paham pelajaran karena memiliki hubungan yang baik dengan gurunya, saya beri tanda centang. Oke. Saya kan di dalam penelitian 2018 yang menemukan bahwa anak yang nilai matematikanya rendah, ternyata 77% dari mereka sebenarnya ketika diteliti berdasarkan logis matematik. Dan ternyata punya potensi besar atau bukannya pasti yang berkaitan dengan matematika atau tentang pengolahan data. Tapi kenapa mereka menjadi anak yang nilai matematikanya rendah? Ternyata ditemukan bahwa ini bukan tentang cara mengajar gurunya yang nggak bagus, ini bukan tentang gurunya yang nggak pintar ngajar, atau ini bukan tentang bahkan anaknya yang dianggap nggak paham. Kenapa? Karena mereka sebenarnya mengerti matematika. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana murid berhubungan dengan gurunya. Mungkin kita bisa bawa nih Bapak Ibu di sini. Pasti kita pernah jadi murid dulu ya di TK, SD, SMP, SMA. Kan nggak mungkin langsung jadi guru ya, pasti jadi murid dulu. Ya kan, jadi murid dulu. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ketemu dengan guru yang sebenarnya Bapak Ibu nggak suka mata pelajarannya, tapi karena gurunya asik, mata pelajaran itu menjadi lebih mudah. Kalau pernah, tulis dong di kolom komentar dan boleh ceritain ya mapel apa dan apa yang dilakukan oleh guru itu sampai dia masih perlu ditambah ya volumenya ya. Masih perlu ditambah ke volumenya? Atau ini sudah cukup? Iya Ibu, tambah volumenya Ibu. Oh, tambah volumenya ya. Oke. Nah, kembali ke tadi mengenai guru mata pelajaran tertentu yang kita tuh sebenarnya nggak ngerti, tapi karena gurunya asik, mata pelajaran itu jadi terasa lebih mudah.
Saya pernah tuh waktu SMA, guru saya itu, guru matematika, saya nggak suka ya pelajaran matematika. Tapi karena guru matematika SMA saya itu bisa mengaitkan cerita-cerita kehidupan dengan pelajaran matematika, seperti satu ceritanya tuh. Kalau ada yang guru matematika di sini kasih tahu saya ya, karena saya lupa ingat tuh. Guru matematika saya itu bicara tentang garis asimtot dan bagaimana garis asimtot itu selalu berusaha mendekati garis sumbu X kalau saya tidak salah ya. Kalau salah tolong ditulis ya di kolom komentar. Jadi garis asimtot itu, anak-anak, kata bapak guru saya itu, dia tidak akan selamanya mendekati garis sumbu X. Tapi dia akan terus-menerus mendekati. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang kehidupan, garis X itu ibarat Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi Tuhan. Kita tidak akan bisa menyentuh kesempurnaannya. Karena kita bukan Tuhan. Tapi kita perlu menjadi garis asimtot untuk terus-menerus mendekati garis sumbu X. Kita perlu terus-menerus belajar menuju kesempurnaan. Walaupun kita tidak sempurna. Jadi ketika beliau mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, menceritakan hal-hal seperti itu, pelajaran matematika menjadi lebih mudah dan lebih asik. Nah, silahkan tulis di kolom komentar kalau Bapak Ibu pernah mengalami guru yang seperti itu. Kita tidak usah sebut nama ya, kita hanya menceritakan hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Atau sebaliknya, Bapak Ibu suka dengan satu mata pelajaran, tapi ternyata gurunya itu kurang bisa membangun hubungan. Waktu SMP, guru musik, saya itu suka musik, Bapak Ibu, bukan alat musik sih, tapi saya ya bisa vokal sedikit, bisa nyanyi sedikit, lumayan melek nada deh. Saya suka pelajaran seni musik, tapi guru seni musik saya itu fokusnya pada merubah not balok menjadi not angka menjadi not balok, kres. Apa itu tidak penting, Bu Ega? Penting. Namun dia tidak pernah mendampingi kami mengerjakan atau bernyanyi secara solo, tidak pernah bernyanyi secara paduan suara, tidak pernah bersama latihan menggunakan alat musik tertentu. Kan tidak perlu alat musik mahal, bisa saja alat musik yang mudah dijangkau, tapi yang ada itu hanya teori, tugas, PR. Dan saat itu menurut saya pelajaran musik jadi tiba-tiba membosankan. Padahal saya cukup ahli di situ sebelum bertemu beliau. Jadi kalau kita bicara keselamatan dan kebahagiaan, kita bicara tentang bagaimana hubungan guru dan murid yang ternyata berpengaruh terhadap dampak belajarnya. Ya, jadi tidak ada murid yang bodoh Bapak Ibu dan tidak ada guru yang tidak bisa mengajar. Yang ada hanyalah belum sesuai nih antara cara mengajar guru dengan kebutuhan belajar murid. Ya, bukan gaya belajar, tapi kebutuhan belajar murid. Oke, kita lanjut. Nah, untuk 2.3 di sini ada kata menuntun. Menuntun itu artinya tidak menuntut. Modul 2.3 itu ngebahas tentang supervisi akademik berbasis coaching. Bapak Ibu sudah lewati itu, bahwa ini bukan tentang memberitahu murid ini benar, ini salah. Tapi ini tentang bagaimana bisa menuntun mereka. Membuat mereka bisa terpantik untuk menjawab pertanyaan, untuk bisa menggali hal yang lebih dalam. Nanti kita akan obrolin lagi ya dengan contoh-contoh ya. Selanjutnya modul 3.1 yaitu tentang masuk pendidikan Bapak Ibu. Sebentar. Kita bicara tentang maksud pendidikan. Nah, maksud pendidikan kan modul 3.1 itu ngebahas tentang pengambilan keputusan yang berpihak pada murid tentang dilema etis. Jadi ini diwakili oleh kata maksud pendidikan. Yang berikutnya adalah modul 3.2, kata yang di sini adalah kata kekuatan. Karena modul 3.2 adalah modul yang bicara tentang bagaimana melakukan pengelolaan sumber daya yang berbasis pada aset. Inquiry apresiatif. Ya, jadi modul 3.2 dan modul 1.3 itu punya kesamaan dalam hal yuk kita berpikir aset yuk. Kita berpikir dengan inquiry apresiatif yuk. Lalu bedanya di mana sih, Bu Ega? Modul 1 tuh pakai modul 1 Bapak Ibu, 11, 12, 13, 14 itu ngebahas tentang bagaimana
guru bisa menjadi guru yang berpihak ke murid. Lalu kalau pakai modul 2, 21, 22, 23, itu ngebahas tentang bagaimana guru bisa memahami murid. Lalu kemudian pakai modul 3, 31, adalah ngebahas tentang bagaimana guru bisa menumbuhkan lingkungan, bagaimana guru bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa mengaktifkan komunitas, mengaktifkan masyarakat, melibatkan banyak pihak dan mengarahkan murid pada kemandirian, student agency, kepemimpinan murid. Gitu. Nah, yang ketiga itulah tentang student agency. Katanya di sini adalah anggota masyarakat. Modul 3.3 akan ngebahas tentang bukan saja semata-mata murid mengerti mata pelajaran, tapi juga murid punya karakter yang kuat, sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin buat dirinya sendiri dan bisa berkontribusi sama masyarakat. Kalimat ini kelihatannya indah ya, tapi Bapak Ibu, kita ingin lewat program guru berarti murid merasakan hubungan erat antara apa yang dilakukan di kelas, apa yang dipelajari di kelas, dengan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan. Atau seperti sebuah tema nih dari sebuah kegiatan ya, ada kegiatan komunitas tuh Temu Pendidikan Nusantara tahun ini tuh mereka bikin tema tumbuh berkelanjutan melampaui ruang kelas. Ya, seperti kita membawa kelas itu menunjukkan dunia pada kelas kita. Dan juga membawa dunia ke kelas kita. Bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kamu pelajari hari ini akan berguna buat masa depan kamu. Oke, jadi slide ini bisa Bapak Ibu. Nanti file pun akan saya berikan ya kepada Bapak Ibu semua terkait tentang kondisi ini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang, tadi kan saya bicara ya, bahwa apapun yang kamu lakukan hari ini itu punya pengaruh besar kehidupan masa depan kamu. Nah, sekarang kita mau coba refleksi nih. Yuk tuliskan di kolom komentar Bapak Ibu, ceritakan pengalaman Bapak Ibu terlibat dalam sebuah program, boleh intrakurikuler di kelas, boleh kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler, waktu Bapak Ibu di sini jadi murid di masa lalu. Boleh SD, SMP, SMA. Yuk tulis di kolom komentar apa yang paling berkesan di masa lalu yang hingga saat ini itu berdampak baik bagi Bapak Ibu. Lalu mengapa pengalaman itu berkesan? Silakan tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya, kita tunggu. Silakan Bapak Ibu. Tidak perwakilan ya, setiap orang pasti punya pengalaman terkait dengan program berkesan yang dilibatkan oleh guru di masa lalu. Ekskul apa, Bapak Ibu waktu itu mungkin SMP, pernah ikut ekskul tertentu, dan rasanya ingat banget tuh, berpengaruh sekali dengan kehidupan saya sekarang. Atau ada kesan kuat, saya jadi lebih percaya diri, atau Bapak Ibu misalnya diminta jadi panitia atau apa, silakan Bapak Ibu di kolom komentar. Ini ada 74 orang, berarti ya paling tidak ada 30 komentar deh. Ayo silakan Bapak Ibu. Apakah sudah ada komentar? Ini di kolom komentar saya masih kosong nih komentarnya. Ayo silakan. Halo Bapak Ibu. Apakah tidak ada kesan sama sekali ketika Bapak Ibu jadi murid, nggak pernah diajak oleh gurunya terlibat dalam sebuah program? Atau masih mengetik nih Bu Ega? Tidak usah panjang lebar Bapak Ibu, cukup yang paling berkesan saja ya. Oh, ini ada dari Ibu Salvina Sari. Pengalaman berkesan beliau adalah ketika ikut pramuka. Iya Bu, kalau saya menanyakan pertanyaan ini, jawabannya tuh sering sekali bicara tentang pramuka. Terima kasih Bu Salvina. Dan itu berkesan karena menurut Bu Salvina dapat kesempatan jadi pemimpin ya.
merencanakan dan melaksanakan rencana. Pak Muhammad Jono, bukan tentang Bapak sebagai guru melibatkan murid, tapi tentang Pak Jono sebagai murid yang dilibatkan oleh guru Pak Jono dulu. Ya, waktu SD, SMP, SMA, kita sebagai guru pernah jadi murid. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu terlibat dalam sebuah program di masa lalu, ya ketika Bapak Ibu jadi murid. Ini ada lagi nih, dari Bu Rofita, pernah ikut latihan tari ya di sekolah ya. Awalnya minder nih, nggak jadi dilakukan karena minder ya. Oke. Lalu pernah di OSIS, lalu pernah di penggerek bendera. Wah, itu memang berkesan sekali ya. Lalu ekskul nari lagi, tim basket, pemain dalam tim basket sekolah ya Bu Yomi ya. Dari yang lain ini ada ekskul taktis, ada pramuka lagi, OSIS ya, OSIS juga termasuk yang sering menjadi program pelibatan murid ya. Lalu majalah sekolah nih Bu Nelma jadi sekretaris redaksi, dan itu membuat Bu Nelma menjadi sangat menikmati ekskulnya. Terima kasih ya Bapak Ibu, ini banyak sekali cerita-cerita berkesan. Saya yakin nih, ini mungkin sedang diketik saja. Saya yakin ada jawaban dari Bapak Ibu. Dari Pak Jono ya, Bapak jadi ketua kelas ya, Pak Jono ya. Oke, nah, jadi Bapak Ibu, ada banyak cerita tentang bagaimana kita dilibatkan sebagai murid dulunya. Dan saya yakin Bapak Ibu merasa sekali bahwa ada pengaruh terhadap pengaruh dari yang terjadi di masa lalu dengan diri Bapak Ibu saat ini. Ya. Ada hal-hal yang terjadi saat itu yang punya kesan dan punya dampak baik terhadap Bapak Ibu yang sekarang. Bayangkan bila Bapak Ibu di dalam kelas itu hanya diminta untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR, lalu soal ujian, lalu kemudian gurunya berceramah, Bapak Ibu disuruh diam saja dengerin. Apakah ada nih tambahan-tambahan karakter baru, ilmu baru, potensi baru? Saya yakin. Memang mungkin ada tambahan, ya iya dong, kalau ada dengerin orang ceramah pasti kita dapat ilmu baru. Tapi sebagai manusia itu kita butuh strategi-strategi yang beragam. Misalnya ibu-ibu mau belajar masak kue. Lalu ceramah saja kokinya, nggak pernah ngajak untuk bikin kue langsung dengan tutorial atau ngasih tips-tips supaya kuenya itu bagus, tidak bantet. Pasti pengen semua kondisi kan, pasti pengen, dan akhirnya nanti pengen membuat langsung kuenya, terlibat langsung. Masih berada di dalam. Atau yang bapak-bapak tentu kan tidak mau ya, kalau misalnya nih belajar Maaf Ibu, Ibu instruktur, suara Ibu hilang. Kalau ini gimana? Suaranya lebih jelas? Oke, silakan Ibu, lanjutkan Bu. Bu, udah jelas Bu.
Ya, lebih jelas ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang program yang berdampak pada murid, ya kita bicara tentang 3 hal nih Bapak Ibu. Yang pertama kita bicara tentang menguatkan yang sudah ada. Jadi ada seorang kepala sekolah yang alumni guru penggerak, itu akhirnya dia guru penggerak, lalu dilantik menjadi kepala sekolah, dan ketemu dengan beragam guru yang sepertinya Bu Ega belum mau berubah, belum mau, kayaknya kurikulum merdeka ini puyeng lah Pak, banyak administrasi gitu. Padahal kan di program guru penggerak, di program sekolah penggerak, saya melihat itu banyak sekali manfaatnya di program Merdeka Belajar ini. Saya jadi bingung Bu Ega, udah saya panggil narasumber, tetap aja mereka nggak mau. Apa ya yang harus saya lakukan? Yang saya sampaikan ke si Bapak Kepala Sekolah sempat membuat beliau tertegun ya, sambil iya ya gitu kira-kira. Ya saya katakan begini, sebelum memberitahu pada guru-guru itu apa yang bagus, apa yang baik, kamu tuh harus jadi guru seperti ini, kamu harus jadi guru seperti ini, bikin program ini, mulai dulu dengan bertanya. Bapak Ibu, kita sudah belajar kurikulum merdeka, kita sudah belajar Merdeka Belajar. Coba apa yang pernah Bapak Ibu lakukan yang sesuai dengan kemerdekaan belajar beberapa tahun yang lalu. Selama ini, Ibu udah ngajar 20 tahun. Ayo, apa kira-kira yang pernah Ibu lakukan mirip dengan yang disampaikan oleh pemateri tadi? Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini yang mirip dengan apa yang dilakukan tadi? Oh, nggak ada Bu, belum tentu. Ceritakan dengan lebih singkat, misalnya pernah nggak ngalamin murid itu nggak bisa baca misalnya, atau murid itu nggak ngerti mata pelajaran kita. Terus kita mencari cara, kita pakai gambar, kita pakai video, kita pakai games. Kalau tidak games, kita pakai kartu, kita berikan bimbingan sesudah kegiatan belajar mengajar. Pasti ada yang pernah seorang guru lakukan yang berpihak pada muridnya. Jadi daripada kita memberitahu guru apa yang harus dilakukannya ke depan, coba kita lakukan refleksi pada dia. Apa yang sudah dilakukannya selama ini? Lalu kuatkan Pak yang sudah ada, dikuatin dulu. Ya, dikuatin dulu. Oh, itu yang udah Ibu lakukan itu sudah pas Bu. Itulah prinsip Merdeka Belajar Bu. Oh, yang Bapak lakukan itu tuh sudah pas. Itulah prinsip Merdeka Belajar. Sehingga guru-guru akan merasa lebih percaya diri, merasa lebih dilibatkan, merasa lebih dihargai, dan akhirnya mereka mau belajar hal baru. Oh, ternyata yang bisa dalam pendidikan anak-anak ya, menghadapi anak-anak, murid-murid kita, ataupun pendidikan terhadap orang dewasa. Ketika kita menghadapi kawan-kawan satu sekolah, menghadapi komunitas, menghadapi masyarakat, mulai dengan tidak mengajari, tapi mulai dengan mencari apa yang sudah dia lakukan, yang sesuai dengan apa yang ingin kita berikan ke mereka. Kuatkan apa yang sudah ada. Itu penting. Nah, kalau kita ingin bikin program yang berdampak pada murid, jangan langsung, anak-anak, ini proyek profil kita, ini P5 kita, ini. Tapi coba tanya ke mereka, apa yang sudah mereka ketahui. Anak-anak mungkin belum ada ya praktek tertentu, kegiatan tertentu karena mereka masih muda. Tapi kita bisa tanya, kamu pernah nggak dengar pengelolaan sampah? Kamu pernah nggak nonton, atau kamu pernah nggak tahu bahwa sampah itu bisa dipisah antara yang plastik dengan yang organik? Kamu pernah dengar pupuk kompos nggak? Kuatkan apa yang sudah ada. Saya juga tulis itu di konten, itu ada namanya The Football Studies. Jadi ada 2 kelompok murid ya, yang selama ini kelompok pertama adalah kelompok yang memiliki kemampuan membaca teks yang bagus. Jadi kalau mereka baca teks, mereka nyambung dan mereka itu bisa langsung menjawab dengan benar lah, dengan baik.
Lalu kelompok kedua adalah kelompok anak-anak yang agak lebih lambat membaca, lebih lambat memahami teks. Lalu kemudian dicari oleh si peneliti, nanti bisa cek di Instagram saya lebih lanjut, dicari di si peneliti apa yang menjadi minat atau bakat dari para murid-murid yang sulit membaca teks. Ternyata mereka punya minat terhadap football. Football itu kayak kasti ya di Amerika. Mereka punya ketertarikan dengan itu. Lalu akhirnya dibikin penelitian football studies. Jadi mereka dua kelompok ini, kelompok yang mudah membaca, yang literasinya bagus nih, dengan kelompok yang literasinya kurang. Tapi anak-anak yang literasi kurang ini ternyata sangat terbiasa dengan football, dengan bermain football ya, bermain kasti ala Amerika. Lalu dikasih teks tentang football. Sesudah dikasih teks tentang football, dites. Seharusnya yang dapat nilai tinggi adalah anak-anak yang nilai literasinya memang bagus selama ini. Tapi ternyata anak yang dapat nilai tinggi adalah anak-anak yang literasinya rendah. Kenapa? Karena mereka membaca teks yang mereka sudah tahu sebelumnya. Bukan teksnya yang tahu, tapi mereka punya pengalaman bermain football, mereka suka dengan football, mereka hobi dengan football. Ketika ada teks baru yang berhubungan dengan bakat mereka, teks itu jadi lebih mudah dipahami. Ya wajar lah Bu Ega. Nah itulah penelitian football studies. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin anak-anak kita yang kita anggap agak sulit mengerti, coba cari tahu mereka itu minatnya di mana. Nah seperti tadi, apa yang sudah kalian ketahui nih? Pernah dengar nggak kalau kotoran ayam itu bisa jadi pupuk? Bisa saja ada seorang anak yang mungkin bukan bintang kelas, bukan juara kelas, bukan ekskul OSIS, yang bakal nyeletuk. Tahu Bu, kakek saya di rumah yang tamat SD itu sering bikin pupuk dari kotoran ayam. Berarti anak itu tidak perlu dilatih. Tapi kita tahu. Bagi yang kita mendorong bermakna. Jadi ada makna. Ada lagu tuh. Ada lagu tadi saya di awal bercerita ya, kaitannya dengan modul 2.2 di mana ketika seorang manusia merasa nyaman belajar sesuatu, dia akan lebih mudah mempelajari itu. Tapi ketika seseorang manusia, baik anak-anak ataupun orang dewasa nggak suka dengan sesuatu, dia akan mengalami kesulitan. Saya punya teman saya itu, ini kebetulan adalah guru BK, saya tidak bilang semua guru BK seperti itu, tapi kebetulan ada teman, dia itu tidak mau ikut program guru penggerak, karena kata dia tuh udah capek belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, PNS, UKG, Sulinjar, udah capek, jadi dia nggak mau lagi ikut program guru penggerak, udah puyeng. Aku udah capek belajar, kakak udah capek belajar, udahlah Ega aja yang masih muda. Ini juga bukan berarti semua guru senior ya. Saya punya banyak kenalan guru senior yang tetap mau belajar padahal udah setahun lagi pensiun. Nah ini kebetulan ini kasus teman saya nih. Nah, tapi yang dia bilang tidak suka belajar, dia itu suka melihat video tutorial di YouTube, di Instagram, di TikTok tentang membuat makanan. Dia itu suka nyoba bikin spaghetti Italia yang memang dari chef Italinya langsung. Dia suka belajar ratatouille dari makanan Prancis dari chef yang ada di Instagram langsung. Lalu kemudian dia coba, kayak baru-baru itu dia bikin ikan sarden cheese yang ada di dalam ikan sarden itu Bapak Ibu ya, sarden yang ikan yang di dalam tulangnya sampai lunak. Dia bisa bikin seperti itu dan rasanya sama persis. Padahal dia itu bikinnya pakai pressure cooker, lalu pakai menu-menu. Dia belajar. Dia yang katanya udah berhenti belajar, nggak mau belajar lagi. Begitu dia menyukai makanan, menyukai menu-menu masakan, bukankah dia belajar? Awalnya dia tidak tahu caranya, dia menonton, dia mencari tahu.
dan kemudian dia mencoba melakukannya, dia gagal awalnya, ikannya nggak mateng, lalu kemudian dia mencoba lagi dan akhirnya bisa. Artinya apa Bapak Ibu? Ada makna di situ, ada rasa, ada lagu. Boleh tulis di kolom komentar siapa penyanyinya ya. Sentuhlah ia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Jadi kalau kita bisa menyentuh murid, makna dan rasa, dia akan tertarik. Wah, saya udah ditanya nih sama ibu guru, apa yang harus saya lakukan ini? Wah, ini kok seru ya, ini kok asik ya. Nah, itu akan membuat mereka lebih komitmen. Apapun yang mendorong kebermaknaan, apapun yang bikin kita ngerasa klik sama orang, ngerasa cocok nih, ini saya nih, tapi dia cerita di Instagramnya, tapi ini saya. Kita akan melihat makna di situ, kita akan melihat diri kita ini senasib sepenanggungan, dan kita akan komitmen, kita akan terus-menerus membaca, mengikuti videonya. Dan ini memang seperti itulah Bapak Ibu belajar, seperti itulah dengan murid. Cari makna, cari rasa, sentuhlah ia tepat di hatinya, dia ada dimiliki selamanya. Ya Bu Rosi, ya. Ini yang murid, kalau bisa disentuh hati, ya akan menjadi milikmu selamanya. Lalu yang berikutnya, nah, kalau sudah ada, lalu kemudian kita dorong mereka untuk memaknai, untuk merasakan sesuatu. Mama, makan. Yang kerupuk ya. Mama sedang apa nih ya? Cepat. Tenang Mama ambilin ya. Makasih. Mama bisa ambil sendiri kan? Ini keluarin deh kotak itu, tolong deh kotaknya keluarin. Ya nanti siapa yang nyuci jangan ditaruh juga kayak gitu. Pembungkusnya taruh di sebelah sini ya. Nah, Mama lagi gini kan, siap ya. Kayak kecil-kecilnya belum? Kecil-kecil Aris. Apa yang dia adik kalau udah megang HP, udah habis nasinya ya Allah, kotor, tumpah. Ini apa yang dimakan tuh? Ini ada lele nih. Air minum ambil. Dan sampai dikeluar ke selot baru dicari. Hah? Mana sih ada air esnya? Tuh Mama ambil lah. No. Minta deh. Ini nak.
Hah? Apa? Masa udah habis? Karena adik banyak minum, itu mama malas tadi. Terserah adik lah. Pokok rapiin meja tuh. Taruh aja masuk tudung di tudung.
mau diajarin, nggak mau belajar dari kesalahan. Mama, pinjam apa mah? Hah? Gatal-gatal mah. Kabel. Nah, itu dah. Ah, Tuh minyak. Kenapa mati masih tadi? Kayak datang. jangan mama lagi pernah bisa keluar dulu nak, mama mau ngomong. Aduh, aduh. Pilih. Wah, Dia udah luka tuh. iya.
Mama nanti mau buka. Baik, Mak, masuk ke tudung, Mak. Pekor ini makan. Dua aja. Untuk Mama. Ya. Nggak boleh Mama nampak makannya. Adik buang sampahnya ya. Ini banyak aja Mama. Ini buka aja, padahal itu tuh buka.
Bukan tentang Bapak menang, kamu kalah, atau kalau kamu menang, Bapak kalah. Ini tentang kita menang bersama. Kamu menulis, ada kertasnya, walaupun kamu nggak bawa. Atau bahkan kalau ada guru yang paham betul dengan muridnya, ini bakal bertingkah nih hanya bicara tentang kertas, udah langsung bawa kertas. Anak-anak, silahkan ini tulis gambar di kertas yang Bapak bagikan ke kalian. Aman, tidak ada murid yang seperti itu. Oke, lanjut. Tadi gurunya bertanya, berapa lama kita ngerjain? Tadi guru pertama bilang, 5 menit harus selesai. Guru kedua, berapa menit? Ada yang nyeletuk. 1 detik, Bu. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri nyeletuk. 1 jam, Bu. Guru tipe 2 juga kebingungan mengontrol, mau marah nanti kena kantor polisi, nggak marah ini anak udah kurang ajar. Nah, ada tipe ketiga. 1 detik, Bu. Kamu yakin 1 detik kamu bisa mengerjakan itu? Yakinlah, Bu. Betul. Kita tidak marah, kita tidak juga lepas kontrol. Yakin? Betul. Oke. Baru kamu membuat huruf awal nama kamu saja, itu udah 1 detik. Nah, yang 1 jam, kamu yakin 1 jam itu kita ngerjain itu saja, karena akan ada konsekuensi, nak. Kalau kita hanya menggambar itu 1 jam, konsekuensinya kita mungkin pulangnya jadinya lama, atau kita tidak istirahat, atau kamu akan lebih bosan dong, karena pelajarannya belum sampai, di awal aja udah 1 jam. Apa kamu yakin 1 jam mengerjakan itu? Lalu biasanya tuh selalu ada malaikat kecil ya di dalam kelas, para problem solver, murid-murid yang selalu punya pemecahan masalah, murid-murid manis, idaman setiap guru. Bu, tadi Bapak ya, Pak. Udahlah, nggak usah didengar orang tuh berdua lah, Pak. 10 menit lah, Pak. Bisa lah itu 10 menit. Bu Ega, saya nggak punya murid seperti itu. Tidak ada murid seperti itu di kelas saya. Buat. Gimana cara buatnya? Tanya. Nah, anak-anak, ada teman yang menyarankan 1 detik. Ada teman yang menyarankan 1 jam. Gimana menurut kalian? Bisakah mengerjakan 1 detik? Pasti anak bilang nggak bisa, Bu. Itu dia, saya tidak. Gimana kita kerjakan 1 jam dengan konsekuensi kita nggak pulang? Pasti nggak mau muridnya. Kalau tidak ada, ciptakan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dan memang benar di dunia ini kebanyakan akar daripada rotan, Bapak Ibu. Tapi kita harus tetap punya pegangan, punya bahan baku. Jangan karena tidak ada rotan kita berhenti menciptakan karya dari kayu. Oke? Jadi lihat apa yang dilakukan guru ketiga. Voice, choice, ownership. Saya yakin bila ini dilakukan dengan baik, anak didengar dulu. 1 detik lah, nggak bawa buku lah, dengar dulu. Mereka tahu mereka didengar. Mereka kira mereka bisa kontrol kita, tapi kemudian kita berikan choice. Ketegasan tanpa kekerasan. Bisa bahkan dilakukan full smile. Bisa. Kamu yakin 1 menit? Bu, udah saya coba. Bapak, Ibu, tidak ada ibu peri yang bisa, saya sebentar lagi.
Tidak ada ibu peri yang bisa merubah tikus menjadi tikus dan labu jadi kereta kencana dalam kehidupan kita. Kita tidak Cinderella. Itu cerita dongeng. Yang ada adalah pembiasaan, keteladanan, kerja keras. Bahkan ada satu guru penggerak yang cerita gini ke saya, Bapak Ibu. Bu Ega, dari cerita Ibu ini kok saya jadinya punya inspirasi nih dari diri saya sendiri ya, Bu Ega ya. Saya punya murid kelas 5 SD belum bisa penambahan misalnya 128 tambah 562. Bisa sih pakai kalkulator, tapi saya pengen dia tahu konsepnya. Baru nanti kita pakai kalkulator nggak masalah, tapi dia tahu konsep. Dan dia nggak ngerti juga kalau misalnya 8 tambah 4 itu 4-nya di bawah, 1-nya di atas. Dia tetap aja ngeletak di samping. Saya lihat anaknya tidak berkebutuhan khusus. Tapi gimana ini Bu Ega kalau dia nggak bisa juga. Dulu saya sempat, ya itulah kalau dibilang stres nanti salah pula ya, tapi saya sempat, aduh ini gimana. Tapi dari dengar dari cerita Bu Ega, saya ngambil sesuatu begini. Ketika dia terus-menerus salah dan saya terus-menerus mendampingi, anak ini biasanya ya Bu Ega yang saya hadapi, anak-anak dia akan bilang, "Ih Pak, maaf lah ya Pak, saya bodoh," atau kelihatan gemetar, aku bodoh. Saya katakan, enggak nak, kamu bukan bodoh, kamu belum bisa. Nanti kita latih terus agar kamu bisa. Bu Ega, saat itu saya sedang mengajarkan mata pelajaran matematika, tapi saat itu saya mengajarkan karakter. Kalau bapak saja nggak nyerah sama kamu, kamu nggak boleh nyerah sama diri kamu. Saya juga mengajarkan karakter untuk lebih sabar, untuk lebih menghargai proses, lebih bisa fokus pada tujuan. Pelan-pelan, 8 tambah 4 itu 14, 4-nya di bawah, 1-nya di mana nak? Di samping, di atas nak. Kita ulang lagi soal berikutnya. 8 tambah 7, 15, 5-nya di bawah, 1-nya di mana? Di atas. Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu, yang ada adalah untuk terus meningkatkan kompetensi murid. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut lagi karena kita sudah mau selesai ya. Ini sudah 2 menit lagi nih di jam saya. Nah, di sini adalah karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ketujuhnya ini adalah pendapat Noble and McGrath tahun 2016. Dan itu sudah kita obroli selama 90 menit ini. Pola pikir yang positif, merasakan emosi yang positif. Ketika saya katakan tadi, temukan malaikat kecil, sekutu-sekutu kita di dalam kelas, yang mau memberikan problem solver. Kalau mereka tidak ada, ciptakan malaikat itu, libatkan murid lain. Jadi sering sekali ketika ada guru yang punya masalah dengan murid, misalnya muridnya cukup lasa, lalu kemudian guru tersinggung, lalu kemudian mungkin tanpa sengaja memukul sehingga akhirnya orang tua terlibat dan segala macam, jadi puyeng. Itu biasanya karena the teacher take it personally. Guru itu menganggap itu adalah sesuatu yang lagi nyerang dirinya, nganggap itu masalah pribadi. Guru melawan satu murid itu, ini aku lawan dia. Coba kita geser menjadi anak ini sebenarnya melakukan itu pada semua orang. Dia tidak nyerang aku, dia sedang nyerang siapapun selain dirinya. Jadi dia nggak menyinggung aku, dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat. Dan anak ini perlu dibantu. Karenanya aku juga perlu bantuan dong, aku nggak bisa ngadapin dia sendiri. Tips untuk menjaga ketenangan diri guru juga adalah melibatkan murid lain. Oh, berarti Bu kita sorain. Oh, itu tengok ya, ada dia lasa, kita sorain sama-sama. Tidak, itu namanya guru yang juga membuli. Tapi kita tanya dulu ke anak tadi lewat segitiga restitusi di modul 1.4. Validasi kebutuhan, salah satu bagian dari segitiganya. Menurut kamu, kalau kamu ribut seperti ini, apa yang akan dipikirkan oleh teman-teman? Kita sudah tenang, lalu kamu ribut, ajak ngobrol. Lalu kemudian ajak ngobrol juga kelas. Ciptakan malaikat-malaikat kecil itu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ribut, kalian lagi belajar, dan ini satu teman kalian ribut, apa yang akan terjadi? Kalau gitu kita usir aja dia, Bu. Apa kamu yakin mengusir dia akan menyelesaikan masalah? Apakah ada cara lain? Ayo, kamu sendiri deh yang ribut. Gimana caranya? Jadi
memberdayakan murid lain itu juga bisa jadi solusi. Bukan gunakan ya, berdayakan murid lain menjadi tutor sebaya. Ada guru yang pengen melakukan pendekatan personal ya kepada murid-muridnya. Jadi dia membuat satu aturan main di kelas, tanya 3 sebelum 1. Jadi tanya 3 sebelum 1 itu ada murid-murid yang cukup cepat ya. Kalau tadi adalah malaikat kecil dalam hal karakter yang saya sebutkan tadi, murid-murid malaikat kecil dalam hal karakter, ada juga murid-murid malaikat kecil dalam hal kecerdasan. Ada. Jadi si guru katakan, karena gini, setiap guru mau mendampingi satu murid yang kesulitan, itu ada aja murid yang nanya, "Bu, ini di mana ditulis namanya? Bu, hari ini tanggal berapa? Bu, pulangnya jam berapa?" Jadi dibuat aturan main, disepakati ya, 3 sebelum 1, tanya 3 murid sebelum tanya ibu. Jadi mereka bertanya dulu ke murid itu, nulis namanya di mana? Sebenarnya itu sudah terjadi di kelas, sudah terjadi. Anak-anak tuh biasanya nanya ke murid yang dia percaya. Siapa 3 murid tadi? Tidak ditetapkan. 3 murid yang murid percaya. Tidak harus yang paling pintar di kelas, bisa saja mungkin yang sedang-sedang, tapi si murid nyaman ngomong sama dia. Dengan kondisi ini, murid akan saling mengontrol diri sendiri dan bersama dengan temannya saling memahami, saling mendukung. Guru juga bisa fokus pada satu murid, lalu kemudian berpindah ke murid yang lain. Jadi it's all about the way, Bapak Ibu. Ini tentang cara. Ini bukan tentang kita mampu atau tidak. Ini bahkan bukan tentang cara pun sebenarnya, Bapak Ibu. Bukan bahkan tentang cara. Tapi ini tentang mindset. Tentang di sini. Bukan kepintaran, tapi oke, kenapa tidak kita coba? Gagal, nggak masalah, kita coba lagi. Ya, saya tutup nih kegiatan kita kali ini karena ternyata sudah pukul 17.00 dengan satu analogi tentang air. Mungkin saya sudah pernah ya menyampaikan di kelas ini, tapi nggak apa-apa kalau memang saya pernah di kelas ini sebelumnya dan pernah dengar ini. Saya pikir ini perlu untuk menutup sesi. Bapak Ibu, jadilah seperti air yang sekali dia bergerak, dia pasti akan terus bergerak. Ketika dia ditutup lubang utama, air akan mencari lubang kecil lainnya. Dan ketika lubang kecil lainnya itu ditutup, dia akan coba meresap ke bawah. Ketika dia mencoba meresap ke bawah, ditutup. Di semen, di keramik, dia akan coba meluap ke atas. Ketika dia meluap ke atas, ditutup atasnya, ditutup. Air akan menunggu cuaca panas untuk keluar sebagai uap air, dan akan menunggu cuaca dingin untuk keluar sebagai embun. Dia akan tetap bergerak. Jadi Bapak Ibu, terakhir tentang komunitas, ada murid, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, ada kemitraan. Ini bukan mudah, ya, tapi ini bisa kita coba. Dan hidup itu sebenarnya Bapak Ibu bukan tentang berhasil atau tidak, tapi tentang terus-menerus mencoba. Saya pikir itu terakhir. Nanti Bapak Ibu nih ya, saya akan tuliskan di kolom komentar refleksi akhir hari ini. Sebentar ya, di kolom komentar ya. Refleksi 3.3. Oke. Lalu kemudian ada juga tentang ini. Nah, tentang Instagram saya, bila ada yang pengen ngelihat atau ada yang pengen ngobrol, silahkan DM saya, karena kalau di WA kadang saya tidak menjawab. Sebentar ya, saya tulis di kolom komentar, nanti saya kirim ke Bapak Ibu ya di kolom komentar. Nah, silahkan itu refleksinya bisa ditulis hingga pukul 12 malam, sedangkan
untuk sedangkan untuk link Instagramnya bisa diakses kapanpun, dan kita berharap Bapak Ibu bisa menuliskan satu inspirasi yang didapat hari ini dan mention saya ya di @rizza_megasari. Saya tahu ini ada banyak pertanyaan, ada satu resen tapi waktu Bapak Ibu, dan saya siap menerima pertanyaan. Ayo DM Instagram saya. DM itu kayak inbox loh, kayak WA loh. Pakai HP Bapak Ibu masuk ke Instagram, Bapak Ibu bikin message saya, ada yang mau ditanya di situ silakan, karena waktu juga ya Bapak Ibu. Terakhir nih, memang benar-benar closing, besok dimanapun Anda berada, kata Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Anda nggak bisa merubah dunia, tapi Anda bisa melakukan sesuatu sekecil apapun akan bermakna di kelas Anda masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, salam dan bahagia, mohon maaf atas semua kesalahan. Ayo kita open kamera, kita foto, baru kemudian saya akan izin untuk live duluan ya Pak Kevin ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Aduh ini ada banyak tanya raise hand tapi gimana ya. Ayo open kamera, kita foto dulu. Ayo open kamera, fotonya semangat aja deh, semangat untuk mencoba ya. Apalagi Bapak Ibu sudah mau selesai angkatan 8. Yuk, silakan open kameranya, kepalkan tangan, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu jangan live dulu sebelum Pak Kevin ngasih arahan ya. Pak Kevin mohon izin, saya izin duluan. Terima kasih Bapak. Ini mau ditutup gedungnya. Ya, silakan Ibu, tidak apa-apa Bu. Selamat sore. Sore Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ega. Ya Bapak Ibu, elaborasi 3.3 sudah selesai. Silakan Bapak Ibu untuk meninggalkan Google Meet. Apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih.